Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman PD Kanaan, sukacita sekali hari ini kita berjumpa lagi di persekutuan doa Kanaan di hari Jumat yang sungguh berbahagia. Teman-teman sehat semua kan? Puji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau mengundang hadirat Tuhan di siang hari ini. Dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami menerima berkat Tuhan lewat nafas kehidupan, lewat kasih Tuhan, lewat kebaikan Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Siang hari ini Bapa, kami mau puji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir dari awal sampai dengan akhir ya Tuhan, memberkati setiap kami yang mengikuti persekutuan doa secara online siang hari ini. Berkati setiap kami Bapa, dan biarlah kuasa pujian kiranya masuk dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkenan untuk setiap pujian kami. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Rahmat-Nya pun
mau dengar kebenaran akan firman Tuhan, kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau setia dalam setiap musim hidup kami. Engkau tunjukkan kasih setiamu buat setiap kami ya Bapa, dan kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu.
Shalom. Slide khotbah saya tolong ditampilkan. Iya. Saya kasih satu tema hidup tenang bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi temanya hidup tenang bersama Yesus. Saya ambil dari natsnya Mazmur pasal 62 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya masih ingat ada satu film yang agak mirip dengan kisah ini. Nama film itu Bodyguard. Film itu sekitar tahun 1980-an kalau nggak salah. Namanya Bodyguard. Bodyguard tuh ngapain sih? Hah? Penjaga. Oh, penjaga. Bodyguard itu penjaga. Yang dibintangin oleh Kevin Costner, sama ya, dan Whitney Houston. Mereka adalah artis top yang cukup terkenal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Whitney Houston ini adalah orang yang cukup terkenal sampai penggemar fanatiknya itu ingin merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kehidupan. Maka Houston ini berpikir, bagaimana saya supaya bisa tenang dan tidak diganggu penggemar-penggemar fanatik yang ingin mencelakai saya. Maka dia menyewa seseorang mantan veteran yang disebut bodyguard. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam film itu kalau kita melihat betapa hebatnya alat-alat canggih, senjata-senjata canggih yang ada di sekitar rumah. Yang namanya artis yang terkenal Houston itu, tentu bodyguardnya gak jauh-jauh, betul. Di setiap sudut ada kamera. Di sekitar rumah-rumahnya itu banyak senjata-senjata yang canggih dipersiapkan. Tujuan cuma satu. Apa yang diharapkan? Houston mengharapkan ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali cara orang untuk mencari tenang. Salah satunya seperti Houston menyewa bodyguard. Orang berpikir dengan ada bodyguard hidupnya bisa tenang. Ada juga orang berpikir kalau punya uang banyak bisa tenang. Jabatan yang tinggi bisa tenang. Tapi sayang, Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 62 menjadi jawaban kita. Ketenangan itu hanya diperoleh daripada Allah atau daripada Tuhan. Karena kalau itu Bapak Ibu Saudara mau tenang, jangan jauh-jauh dari. Tapi Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud. Ketika ada latar belakang penulisan ini, Daud bukan sedang dalam kondisi baik. Daud sedang dikejar-kejar karena anaknya Absalom akan mengambil alih, akan merampas kerajaan ayahnya, sehingga Daud pun sedang terancam. Daud tidak menuliskan dalam kitab ini. Dekat ribuan tentara, dia merasa tenang. Daud juga tidak menulis dalam kitab ini ketika dia ada di istana, dia tidak merasa tenang. Tidak ditulis. Tapi Daud hanya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, perlu kita petik pelajaran dari Daud. Kalau Daud bisa tenang dekat Allah, kita pun harusnya bisa tenang dekat Allah. Kuncinya cuma satu, jangan jauh-jauh dari Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mempertahankan rasa tenang itu. Sekalipun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sedang, sekalipun banyak alat-alat canggih, sekalipun senjata-senjata hebat seperti Houston siapin, sekalipun ada bodyguard, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang menandingi ketenangan
dekat dengan Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan tenang ini. Poin pertama adalah jangan memiliki keinginan yang salah. Ketika kita menyimpang dari sebuah kebenaran, disitulah mulai muncul ketidaktenangan dalam hidup kita. Sebut saja mengingini milik orang. Ini kan punya niat yang nggak baik. Orang kalau hatinya nggak baik pasti tidak tenang. Orang yang benar itu pasti hatinya tenang. Maka pesan khotbah saya dari awal sampai akhir ini sebenarnya adalah kesimpulannya cuma satu. Jangan jauh-jauh dari Tuhan kalau kau mau tenang. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diminta jangan memiliki keinginan yang salah. Tidak salah jadi orang kaya, tidak salah. Kaya itu tidak salah. Punya harta yang berlimpah tidak salah. Tapi saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi orang kaya, jangan pasang target. Paham maksudnya? Saya ingin kaya seperti Abraham kaya gitu. Dia nggak tahu siapa Abraham itu. Saudara tahu nggak? Nggak. Abraham itu anaknya Terah. Terah itu bapaknya adalah orang yang cukup punya. Yang kedua, Abraham itu adalah pribadi yang dipersiapkan Tuhan menjadi bapak. Bapak apa? Segala bangsa, banyak bangsa, bangsa-bangsa. Ya, begitulah miripnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dipersiapkan menjadi bapak bangsa orang yang besar, itu Allah menyertai dan memberikan dia berkat yang besar. Kalau kita mau jadi kaya, tidak salah. Tapi kaya itu ya sudah, jangan ngotot harus seperti dia. Saya mau kaya kayak Bill Gates, saudara-saudara, boleh aja. Tapi ini maksud saya nanti ketika nggak tercapai, kecewa muncul. Lalu iri hati. Saya coba cari tahu, apa yang paling banyak diinginkan orang lain dari kehidupan orang lain yang sukses. Contoh, saya menginginkan apa yang lebih banyak. Rating yang paling tinggi adalah kesuksesan atau kekayaan. Jadi ternyata banyak orang menginginkan kekayaan dari orang lain. Itu kan sama dengan mengadopsi. Saya mau kaya seperti dia. Boleh-boleh aja Bapak Ibu Saudara bercita-cita mau jadi kaya. Tapi kalau kau nggak sampai targetnya, kau bisa kecewa. Ini satu contoh ayat saya kutip begini, saudara-saudara. Ada nih ayat. Yakobus pasal 4 bilang begini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh. Kenapa Bapak Ibu Saudara kalau sesuatu kita tidak peroleh? Jangankan sesuatu yang menjadi target khusus, jangankan sesuatu yang menjadi sebuah pengharapan yang sudah serius kita. Kita pergi ke sebuah warung makanan, sampai kita di warung makanan, makanannya sudah habis. Apa yang terjadi pada kita? Kita akan bilang, ya capek deh. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengingini orang lain sama dengan iri hati. Mari kita belajar dari pernyataan John Stott. Ini Bapak teolog dan penulis banyak buku mengatakan gini, semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber. Sumbernya berapa? Satu. Apa dibilang di sini? Kesombongan dan iri hati. Kenapa Menara Babel jatuh hancur? Sombong, bukan songong ya, sombong. Beda songong sama sombong. Songong itu udah bego lagi gitu, itu songong itu. Tapi kalau sombong itu ya mungkin ada dasarnya dia sombong. Pintar, bisa kaya, bisa jadi dasar kesombong. Tapi ini Bapak Ibu Saudara iri hati. Karena iri hatilah Kain membunuh adiknya Habel. Peristiwanya apa? Karena tidak berkenan. Kain pingin seperti Habel. Ketika dia seperti itu, Tuhan ternyata tidak berkenan. Lalu dia punya niat jahat. Ayat Alkitab yang lain juga berbicara tentang iri hati yang namanya Salomo. Salomo dalam Amsal pasal 14 ayat 30. Siapa Salomo? Kalau berdasarkan secara sekilas saja, secara gamblang saja, secara simpel saja, orang yang paling berhikmat, orang yang paling bijak adalah kitab Amsal. Berkata Salomo mengatakan iri hati membusukkan tulang. Orang yang dikuasai iri hati
akan menjadi kalap. Kalap itu apa ya? Gelap mata beda lagi. Bahkan terhadap saudara kandungnya. Maka tidak heranlah kasus Kain dan Habel terjadi karena faktor iri hati. Betul? Harta warisan bisa menyebabkan orang iri hati. Saudara sama saudara saling potong sesuatu, tetapi bisa saling bunuh. Mengerikan iri hati. Jadi kalau kita baca pernyataan John Stott, iri hati adalah sumber. Lalu kita baca tentang pernyataan Salomo, iri hati menyebabkan membusukkan tulang. Itu sesuatu yang mengerikan. Setidak-tidaknya orang iri hati itu akan merugikan dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sumber penyakit dalam manusia, dalam tanda petik, bukan sebenarnya dalam tanda petik menurut saya, kematian orang-orang yang belum waktunya, artinya mati karena penyakit itu, sumber terbesarnya disebabkan iri hati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita iri hati, itu merugikan diri kita sendiri. Itu sebabnya saya mengutip satu ayat dalam 1 Petrus pasal 2 berkata, jangan pernah taruh tempat untuk ada iri hati di hatimu. Sedikit pun jangan kasih ruang. Sedikit pun jangan kasih celah iri hati itu tinggal di hati kita. Yang kedua, iri hati itu merugikan hubungan. Hubungan saya pasti tidak akan baik sama Pak Axel kalau saya iri hati sama dia. Enak ya Pak Sakwet ya, cuma ke kantor seminggu 2 kali, hari lain mancing. Itu bisa punya mobil, bisa punya rumah. Gua udah banting tulang dibanting, remuk-remuk juga nggak bisa punya mobil, punya rumah. Kita nggak bisa. Iri hati itu bukan sesuatu yang baik. Iri hati itu sesuatu virus yang menggerogoti. Bahkan bukan cuma diri kita, tapi pergaulan kita. Dan yang ketiga, iri hati itu membuat hubungan kita sama Tuhan tidak baik. Tuhan, kalau orang mau datang bawa persembahan, disuruh ngapain dulu? Letakkan persembahanmu, pulang dan berdamai. Itu berarti saudara-saudara, hubungan kita nggak beres sama Tuhan kalau gitu. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita bereskan kalau kita iri hati. 1, diri kita yang rugi, hubungan kita rusak, hubungan kita sama Tuhan tidak baik. Ya, mari kita mau belajar. Salomo mengingatkan kita, iri hati itu membusukkan tulang, menimbulkan penyakit lah bahasanya. Kalau tulang busuk penyakit atau sehat sih? Penyakit kan. Udahlah, nggak usah iri hati. Bagian yang ketiga, jangan mengingini. Yang salah adalah mengingini hal yang bersangkut paut dengan rencana iblis. Kejatuhan Hawa dan Adam dari Taman Eden, itu kejatuhannya adalah saudara-saudara ketika dia ingin sama seperti Allah. Kita nggak pernah sama seperti Allah, nggak pernah. Saya nggak akan pernah sama seperti Pak Esro, karena semua unsurnya berbeda. Saya nggak akan pernah sama seperti Daniel, unsurnya berbeda. Bapak Ibu Saudara, manusia Adam dan Hawa menginginkan seperti Allah, akhirnya jatuh dalam dosa. Dia petiklah itu buah, dia makan, dia kasih suaminya, jatuhlah mereka ke dalam dosa. Sumbernya cuma satu, gara-gara pingin seperti Allah. Jadilah seperti dirimu sendiri. Gak usah gagah-gagahan lu, ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang saya maksud adalah 2. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Kita nggak usah bandingkan. Kita belajar bersyukur, amin. Cukupkan diri kita dengan apa ada. Hari ini Tuhan izinkan kita masih naik motor, puji Tuhan, amin. Tapi bukan berarti kita nggak punya pengharapan, tetap punya pengharapan, tetap punya semangat, tetap punya gairah, ya. Tetap punya tujuan, tetap punya impian, tetap punya visi dalam hidup ini supaya kita termotivasi.
Yang kedua dari alasan maksud saya tentang pada poin ini adalah mengapa kita itu adalah supaya kita diajar bersyukur. Bersyukur itu jauh lebih nikmat. Bersyukur itu jauh lebih indah. Artinya bersyukur itu kita menerima apa yang Tuhan anugerahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasih berkat kepada kita. Ini pada poin kedua, saya ulang sedikit ya. Pada poin kedua bilang, Tuhan jangan menginginkan lebih dari apa yang sudah diberikan Tuhan di jalur yang benar. Apa jalur yang benar? Paling simpel itu orang kerja. Orang kerja dikasih berkat di jalur yang benar adalah gajian, ya. Kalau gajimu sudah dikasih Tuhan seperti itu, ya udah bersyukur. Jangan korupsi. Kalau Tuhan kasih gajimu segitu, itu jalur yang benar dari Tuhan, syukuri. Amin. Kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempertahankan supaya kita tetap tenang? Jangan salah bergaul. Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini sebuah ungkapan yang cukup dalam. Saudara harus pahamin itu. Saya mengutip sebuah pepatah Jawa bilang begini. Orang Jawa itu punya pepatah, banyak pepatah. Pepatah Jawa bilang gitu, cedak kebo. Cedak itu dekat, kebo itu kerbau, gupak itu kotor, ya, cipratan. Artinya jika kita berdekatan dengan kerbau, pasti kita terkena kotoran. Pepatah ini menjelaskan bahwa seorang akan terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan pergaulan. Jadi siapa temanmu bergaul menentukan. Maka sukses orang itu, Bapak Ibu Saudara, banyak cara memang. Ada orang sukses, buku apa yang dia baca. Kalau Koping Ho, pasti sukses main karate. Tapi siapa temanmu bergaul, itu memberikan pengaruh. Bahkan, saya mengutip sebuah ungkapan yang ditulis oleh Margaret Thatcher bilang begini. Dia pernah ngomong bilang begini. Tunjukkan teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan padamu apa? Masa depan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Teman-temanmu itu menentukan engkau sukses atau gagal, berpengaruh terhadap keberhasilanmu. Itu sebabnya bergaullah dengan orang-orang yang takut Tuhan, bergaullah dengan orang-orang yang cinta Tuhan, bergaullah dengan orang-orang yang benar. Maka saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Betul. Buatlah satu teman yang menjadi sahabat. Itu keren. Jadi ternyata pergaulan memberikan pengaruh, kontribusi terhadap sebuah kesuksesan dan masa depan kita. Yes! Tapi tergantung siapa temanmu bergaul. Karena itu jangan salah bergaul. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tadinya kau rajin baca firman, karena punya pergaulan, jadi nggak baca firman. Tadi kau rajin ibadah, karena punya pergaulan, jadi tidak rajin ibadah. Tadi kau rajin berdoa, karena pergaulan, jadi tidak rajin berdoa. Dan semuanya itu akan memberikan kontribusi terhadap hidup kita, baik atau tidak baik, tergantung siapa dan dengan siapa kita bergaul dan berteman. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, carilah teman yang di dalamnya kita tidak untuk mencari keuntungan. Carilah teman yang mendorong dan memotivasi kita. Carilah teman yang punya cita-cita yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa tetap tenang dalam Tuhan? Berdasarkan Mazmur pasal 62, pesan firman Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Paham? Udah pulang kita. Paham? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita semakin jauh dari Tuhan, maka semakin banyak hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita, pengaruh yang masuk dalam kehidupan kita. Setidak-tidaknya saya mau bilang ini, kalau kau jauh dari Tuhan, itu adalah akar dari setiap kejatuhan. Tidak ada penolong, tidak ada yang kau andalkan, tidak ada kota bentengmu, karena kau jauh dari Tuhan.
Kita mengambil sebuah kisah saja bagaimana anak yang sulung, anak yang bungsu, saudara-saudara. Jauh dari keluarga, jauh dari Tuhan, kehidupannya. Orang jauh dari Tuhan itu kelihatan kok kehidupannya. Oke? Tapi Bapak Ibu Saudara, kejatuhan orang itu kalau dia jauh dari Tuhan. Amin. Maka jangan malas ibadah. Setuju? Jangan malas baca firman. Kalau kau malas baca firman, kau jauh dari Tuhan. Kalau kau jauh dari Tuhan, malas baca firman, malas ibadah, ya. Iya. Jangan malas melayani. Pelayanan harus makin maju, harus makin berlomba-lomba. Iya. Apa yang saya bisa bantu, Om? Mari Om, saya bantu. Ya cuma satu yang kamu nggak boleh ganti, saya khotbah gitu. Khotbah biar saya jalan. Yang lain kamu berdoa gitu kan gitu. Jangan ganti itu. Makin semangatnya begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar sama-sama. Yang kedua, kalau kau jauh dari Tuhan, memunculkan hidupmu akan dikuasain oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu ada senantiasa menginjak kita. Itu sebabnya jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul. Kalau ada persoalan, datanglah pada Tuhan. Orang khawatir tidak akan pernah mendapat apa-apa. Orang khawatir tidak akan menambah sehasta pun panjang umur. Orang khawatir tidak akan pernah melihat karya yang besar. Orang khawatir. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupanmu tidak kembali kepada kehidupan yang lama. 2 Petrus 2:22 berkata, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubah. Dulu kau pemabuk, setelah kenal Tuhan kau tidak mabuk. Tapi karena kau jauh lagi dari Tuhan, maka kau jadi pemabuk. Alkitab berkata, apakah hidupmu lebih baik setelah engkau mengenal Allah? Jawaban kita harus berkata, yes! Untuk kembali kepada kehidupan lama punya peluang, Bapak Ibu Saudara. Untuk kembali kepada kehidupan yang gelap punya peluang. Tapi selama kau tidak jauh-jauh dari Tuhan, Tuhan tidak jauh dari kau akan memperoleh ketenangan. Itu sebabnya saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Capek berbalik. Saya disuruh bertani lagi, capek sebenarnya. Kalau jadi pendeta aja. Doain jemaat, doain orang, pelayanan gitu ya. Walaupun dikasih berkat dari mulai rasa terima kasih, enggak apa-apa. Terima kasih Pak Yesus, sudah terima kasih gitu. Tapi bagi saya saudara-saudara, ada sesuatu yang enak gitu di hidup. Ya, jaga hidupmu, jangan sampai kembali kepada kehidupan yang lama ya. Jangan sampai yang narkoba kembali narkoba lagi. Justru engkau harus menjadi embassy, ambasadornya, menjadi dutanya narkoba, supaya makin banyak orang meninggalkan kehidupan narkoba. Amin. Jangan lagi begitu. Kau harus menjadi kesaksian. Tapi kesaksian juga jangan sombong. Bersaksilah. Katakan, saya dulu terikat, tapi Tuhan tolong. Semenjak itu saya nggak mau jauh dari Tuhan. Kan keren. Kalau nggak jauh-jauh dari Tuhan, keren-keren. Ya. Saya pernah didebat orang tentang ayat Alkitab. Di mana ayatnya orang Kristen tidak boleh merokok? Memang nggak ada ayatnya. Alkitab nggak menulis itu. Tapi dengar baik-baik saya kasih Bapak Ibu Saudara. Waktu pabrik membuat rokok, di kotaknya itu sudah ditulis. Waktu zaman saya dulu merokok menyebabkan kanker. Itu kata dulu. Tapi sekarang merokok bisa menghabiskan uang, membunuhmu, betul kan? Itu kan sebatas itu tidak ada dosa, saya bilang. Tapi dengar baik-baik, pabrik yang bikinnya sudah menulis pengumuman itu, memberitahu seperti itu, mau ngasih tahu engkau, lalu engkau dengan sadar, dengan sengaja memasukkan zat-zat atau apalah namanya yang bisa memasuk ke dalam tubuh yang menyebabkan kematian atau saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau kau jauh dari Tuhan, yang rugi engkau, bukan. Yang rugi engkau sendiri. Kalau kau punya keluarga, dampaknya ke keluarga ada, bukan keadaan. Belajarlah dari Daud. Kita nggak perlu sewa bodyguard untuk tenang.
Kita tidak perlu siapkan senjata yang canggih, peralatan yang hebat di rumah untuk tenang. Cukup kita jangan jauh-jauh dari Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada segala kesibukan dan pekerjaanmu dan rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Diangkatnya hidupmu semakin naik dan tidak menjadi turun, dan dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah sepenuhnya berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pengurapan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin.